Baik, selamat pagi saudara. Tentunya jumpa lagi bersama saya Citrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia. Namun tentunya saya tidak sendiri nih. Tentunya hari ini saya bersama dengan Bung Zainal Arifin M. Nur selaku Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Apa kabar Bung Zainal? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bung ya. Berbagai informasi penting dari Harian Serambi Indonesia siap untuk diinformasikan dan kira-kira apa saja di hari ini Bung? Ya, Rita. Kemarin terjadi banyak peristiwa tentunya yang kemudian kita pilah-pilah di rapat sore kemarin ya. Ada sebagian yang kemudian kita anggap memang sangat penting atau ada unsur menariknya ya. Di antara yang kita kemudian angkat ke halaman 1, itu ada kemarin itu guru ngaji. Ada bukan cuma guru ngaji ya, artinya ada guru baca tulis Al-Quran, guru terpencil dan guru bakti, guru honor ya, honor daerah istilahnya, yang mereka merasa khawatir kemudian mengadu ke DPR ya tentang kelanjutan honor mereka untuk tahun 2017. Kemudian dari Aceh Barat pada Minggu malam juga ada kejadian tabrakan yang disebut memang tragis ya. Ada warung sate, penjual sate ditabrak mobil dan ibu serta anaknya meninggal. Nah kemudian warga mengevakuasi di Arongan Lambalik ini. Jadi di antara dari 3 mobil di puskesmas setempat, 1 mobilnya tidak tersedia bahan bakar sehingga warga merasa marah dan kepala puskesmas yang hadir di sana jadi sasaran massa. Kemudian masih dari Melabu Aceh Barat juga ada korban investasi bodong ini ya kan, di sana yang katanya kemarin di bank sampai 20 miliar ya, 24 miliar, ada yang sebut 40 miliar. Mereka belum lapor ke polisi karena belum cukup bukti-bukti ya mereka bahwa dia menyotor. Artinya ini agak aneh juga kasusnya, mereka bisa menyerahkan uang miliaran kepada seorang yang berposisi kepala bank di Melabuh itu, tapi mungkin tidak tanpa bukti-bukti yang cukup kuat untuk dibawa ke polisi. Nah, kemudian juga masih lanjutan dari penangkapan terduga teroris di Sawang ya, di Aceh Utara. Nah, kita melihat masih menampung dari keluarga tentang proses hukum. Keluarga mengatakan masih menunggu proses hukum. Nah, juga kemarin ada informasi juga menarik di Banda Aceh ya. Ini Banda Aceh ada 3 pasangan mesum ya, khalwat itu dicambuk, ada yang 7 kali, ada yang 22 kali, kemudian ada yang sampai 100 kali. Nah ini yang 100 kali ini kan jadi hal baru, sehingga kita mengangkatnya juga di halaman 1 demikian. Baik, berbagai peristiwa-peristiwa yang ada di Aceh dan juga informasi-informasi penting tentunya dihadirkan di Harian Serambi Indonesia. Namun kita sedikit lebih dalam lagi mengupas mengenai bagaimana guru ngaji atau tidak hanya guru ngaji tapi juga honorer lain yang juga protes terhadap DPR. Emang peraturan apa begitu yang pemerintah berikan sehingga para guru tersebut protes, Bung? Ya, ini memang kita sebut mengadu ya. Artinya mereka nggak protes ke DPR, tapi mereka mengadukan nasib ya. Mereka khawatir karena disebut-sebut nanti sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Nanti ke depan pemerintah provinsi dilimpahkan ke kabupaten kota ini, melimpahkan ke provinsi untuk pengurusan guru SD, SMP gitu ya. Jadi mereka agak khawatir ini akan hilang alokasi dana untuk mereka ini. Nah, ini yang kemudian membuat kekhawatiran mereka akan tidak ada lagi gaji ya, atau jerih mereka nanti mengajar. Nah, sehingga mereka mengadukan ke Dewan DPRA ya. Tadi pihak DPRA sendiri juga mengatakan mereka juga ini harus mencari solusi. Nah, karena ini kan lagi proses-proses penyusunan APBA ya, rancangan APBA nanti. Jadi kalau sekarang memang waktunya yang tepat, ada ratusan orang yang dibawa oleh Kobar GB, difasilitasi oleh
Kobar GB datang ke DPRA, sekarang memang waktunya tepat. Mereka minta kepastian apakah mereka nanti akan ada lagi anggaran untuk menggaji mereka. Ini juga anggarannya sangat besar ini. Tapi kita melihat bahwa karena mereka adalah guru mengaji yang mengajarkan baca tulis Al-Quran. Nah ini DPRA juga sepakat bahwa mereka ini harus diperhatikan ya. Kalau misalnya program nanti kan akan ada tes Al-Quran juga untuk menjadi anggota DPRA, ada tes Al-Quran, menjadi pejabat publik di Aceh ada tes Al-Quran. Nah kalau misalnya guru ngaji ini tidak digaji, tidak ada jerih untuk mereka ya, artinya nanti kan akan kesulitan ketika dites, artinya ini nggak sejalan dengan program pemerintahan. Nah ini harus cari solusi. Kemudian juga ada guru terpencil di daerah-daerah terpencil ya, kita ingin memberantas buta huruf. Betul. Nah itu yang ketika menjadi PNS orang kan sudah enggan ya tinggal di daerah terpencil, dan biasanya orang-orang yang jadi honor digaji dengan uang honor itu yang mau di daerah-daerah terpencil, dan memang kebutuhannya memang cukup banyak masih di khususnya di daerah perbatasan. Juga ada guru-guru bakti. Nah ini jumlahnya mencapai 5.000 orang ya di seluruh Aceh. Tapi yang datang kemarin itu cuma mungkin 100-an orang. Perwakilan dari mereka mewakili sampai 5.000 orang di seluruh Aceh. Artinya mereka memang menuntut akan haknya begitu ya ke DPRA, mengadu begitu. Mengadu, semoga ke depan mereka berharap ini kejelasan bagaimana ke depan itu kan. Nah kalau mungkin saja kalau misalnya nggak jelas lagi untuk 2017 ya akan cari kerja yang lain ya. Tapi kan mereka juga masih berharap, dan DPRA juga sependapat dengan mereka. Keberadaan mereka ini cukup penting. Dan memang mereka akan mencarikan alokasi dana. Tapi dana yang dibutuhkan juga cukup besar, sampai puluhan miliar juga ini untuk menggaji 5.000 orang. Baik, ya, informasi itu juga menjadi cukup penting pastinya, Bung. Namun juga ada berbagai informasi lain. Itu yang salah satunya seperti dari Kepala Puskesmas yang dihajar warga nih, Bung. Ini kronologis ceritanya bagaimana, Bung, dari informasi tersebut? Ya, itu setelah kejadian ya, karena ibu dan anak itu meninggal akibat tabrakan, ya warga kemudian datang ke Puskesmas, bukan datang, artinya kepala Puskesmas juga turun, mereka meminta bantu dari Puskesmas untuk mengevakuasi pulang ke rumah, bawa jenazah ini ya. Kemudian satu dari mobil jenazah yang pengangkut ambulan di Puskesmas itu tidak tersedia BBM tiba-tiba. Nah kemudian warga tersulut emosinya ya, sehingga dihajar kepala Puskesmas yang ada di sana. Yang karena mungkin udah rame-rame. Jadi yang agak menghebohkan karena itu terjadinya di jenazah masih di sana juga, jadi ribu-ribu di sana, sehingga tapi kemudian sampai mengeluarkan mengeluarkan darah dari hidung si kepala Puskesmas, lalu diselamatkan oleh anggota polisi dari Arongan Lambali. Baik, itu peristiwa terjadi di Arongan Lambali. Di Arongan Lambali, di hari apa, Bung? Dan minggu malam. Minggu malam ya, baru saja terjadi, dan informasi ini masih terus digulir pastinya informasi-informasinya. Dan terakhir, Bung, tadi ada sedikit juga yang menarik. Biasanya di Harian Serambi Indonesia ini jarang sekali juga menghadirkan di halaman depan untuk cambuk, terutama tadi sampai dengan 100 kali begitu, Bung ya. Nah, mengapa teman-teman redaksi sendiri memilih informasi tersebut untuk berada di halaman depan nih terutama? Ya, Rita, ya karena ini memang kita biasanya juga tidak mengangkat ke depan ya tentang hukuman-hukuman cambuk, karena ini memang udah terjadi hal yang biasa ya. Artinya ada kasus, biasanya juga yang dicambuk itu adalah orang-orang yang terlibat kasus mesum. Pasti ya. Jadi yang kemarin itu ada 100 kali itu adalah ini adalah yang perdana sampai 100 kali dicambuk dengan kanun yang baru ya. Jadi kemarin ada 3 pasangan yang dicambuk bersamaan, dan ketiga-tiganya dituduh mesum ya. Jadi kemudian tapi terjadi perbedaan hukuman mereka. Yang 100 kali ini pasangan laki-lakinya umur 19 tahun, perempuannya juga umur 19 tahun. Jadi kedua-dua mereka ditangkap
oleh warga, kemudian di Brawi diserahkan ke WH Wilayatul Hisbah. Setelah diproses, kemudian pihak penyidik mengatakan bahwa mereka melakukan ikhtilat, ya, artinya bermesraan. Jadi dikenakan pasal ikhtilat. Nah, ketika itu si pasangan ini mengaku mereka sudah berzina, begitu ya, mengaku di depan hakim mereka sudah berzina dan itu disumpah. Nah, dengan kanun yang baru ini, pasangan yang mengaku berzina dan disumpah, karena ini kan si penyidik tidak mau ini kalau mereka pasti menuduh ikhtilat, artinya cuma bermesraan. Kalau dikatakan itu hukum apa namanya bermesum, ya, mesum, dituduh mesum khalwat. Tapi karena ini kan kalau zina itu harus ada 4 saksi yang melihat langsung, ada 4 saksi dan ini tidak mungkin, hampir tidak mungkin ada 4 saksi. Kecuali kemudian dia karena mengaku sendiri dan disumpah pakai Al-Quran, akhirnya dia dikenakan pasal zina, sehingga dia dicambuk 100 kali. 100 kali. Nah, 2 pasangan lain kenanya adalah di pasalnya ikhtilat tadi, sehingga hukuman mereka juga berbeda. Yang agak berbeda, 1 orang itu hamil, memang yang perempuan. Itu hamil juga dicambuknya tidak sampai 100 kali. Memang ada teman wartawan bertanya, ini hamilnya apakah dari perbuatan zina, dipertanyakan ke Satpol PP ke Wilayatul Hisbah. Dan diakui menurut mereka dia juga mengaku, tapi dia tidak mengaku ke hakim bahwa itu tidak mau bersumpah bahwa mereka sudah berzina, sehingga tidak bisa dikenakan pasal zina. Pasal tersebut, begitu ya, Bung. Ini berarti berbagai informasi, peristiwa, kejadian penting tentunya dari Aceh hadir di Harian Seram Indonesia, dan kepada saudara di rumah silakan untuk membeli Harian Seram Indonesia dan membaca secara langsung berita lengkapnya. Bung Zainal, terima kasih banyak atas sedikit diskusi pastinya dari Harian Seram Indonesia, dan harus kita akhiri di Serambi Topik pada hari ini. Terima kasih Bung Zainal. Baik, saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita akan kembali ke studio, silakan.